lagi diare, akhirnya nggak ngaji, ya Bu, ya enggak. Ada lagi, kenapa nggak datang, kan badannya sehat, males, anti wuru, tidur, bulan puasa enak tidur, bangun-bangun zuhur, zuhur bangun, sholat, tidur lagi, nanti asar bangun, nggak tidur, siapin makan, masak ya. Terus kapan berjuangnya? Puasa isinya tidur tok, ya Bu. Bilang gini, tidur kan berpahala, kata siapa? Kata orang tukang tidur, ya Bu. Kalau tidur aja berpahala, apalagi yang ngaji, pikir, ya Bu ya. Kalau ada yang ngomong gitu teman Ibu, tidur kan berpahala, tidur aja berpahala, gimana yang ngaji? Coba pikirkan, ya. Jadi bulan Ramadan tuh ojo hitung-hitungan sama Allah Bu. Kayaknya tuh tenaga diemmet-emmet, disimpan-simpan. Takut kecapean, takut kehausan, malas berjihad. Padahal Rasulullah tuh berperang pun di dalam bulan suci Ramadan. Ya Bu. Jadi bulan suci Ramadan ini bulan jihad, bukan bulan tidur. Paham Bu? Paham gak? Lalu ngomong gini, daripada gibahin orang mendingan tidur. Loh. Itulah ilmunya setan. Setan ilmunya gitu. Kalau kita beramal, mending gini. Daripada itu, mending ini. Daripada. Ya Bu, selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah junjungan kita yang cintanya kepada umatnya sampai akhir hayatnya. Rasulullah memanggil umatnya di saat sakratul mautnya, ummati. Yang dipanggil tuh kita Bu, walaupun saat itu kita belum ada. Tapi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah memanggil kita, menyebut kita. Bahkan dicari oleh Rasulullah nanti di yaumil akhir, mana umatku. Dalam satu hadis dinyatakan Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan umat lain masuk surga dulu sebelum umatku semua masuk surga. Dijawab sama Allah, iya, itu yang akan terjadi nanti ibu-ibu. Sejelek-jeleknya kita nih Bu ya, sedurhaka-durhakanya ahli maksiatnya kita masuk neraka, kalau kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai mati, kita yakin dengan itu, insya Allah setelah kita hangus nanti, nauzubillah min dzalik, bukan kita masuk surga. Orang yang amin, saya bicara bukan kita, orang yang ahli maksiat ya. Kalau ibu-ibu ini soleha kabeh, soleha, insya Allah masuk surga ya, amin. Langsung, nggak pakai mampir dulu. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, orang yang ahli maksiat masuk neraka dulu, tapi setelah dosanya habis dibersihkan oleh Allah dan bisa masuk surga. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Makanya kita bersyukur Bu, kalau saat ini kita masih punya iman ya Bu. Ibu beriman apa enggak? Beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita dengan kata-kata yang indah. Ya ayyuhallazi, hai orang-orang yang beriman. Jadi Bu, khusus untuk puasa ini Bu, untuk Ramadan ini, untuk puasa ini Allah memanggil dengan panggilan mesra. Yang dipanggil itu bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, enggak semua manusia, tapi khusus untuk orang yang beriman. Yang beriman dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Rasul-rasul sebelum kita berpuasa Bu, Nabi Isa berpuasa Bu, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim semua berpuasa Bu.
Agar kamu apa kata Allah? Agar kamu bertakwa. Jadi bulan suci Ramadan ini Bu, targetnya itu takwa. Apa Bu? Takwa. Kita disuruh Allah berpuasa selama sebulan penuh, melatih jiwa raga kita supaya kita jadi orang yang bertakwa. Ya Bu, bukan jadi orang yang apa ya, oh udah selesai Ramadan merdeka, aku lebaran, lebaran lagi. Senangnya ya, begitu selesai Ramadan takbiran senang, udah selesai ibarat selama ini tertekan, gak bisa makan siang, gak bisa gibah, gak bisa apa-apa, bebas begitu ya Bu. Tidak seperti itu. Justru Ramadan ini melatih diri kita selama sebulan, melatih bukan hanya jasmani Bu, lapar jasmani bukan ya, yang merasa lapar badan kita, jasmani kita lapar ya, haus itu badan kita Bu. Tapi jauh daripada itu, tujuan Ramadan itu adalah berpuasa itu untuk melatih rohani kita. Kalau ada orang di bulan suci Ramadan makin jadi kelakuannya Bu, bisa dipastikan di luar Ramadan lebih parah lagi. Jadi Ramadan ini indikator Bu. Kalau ibu Ramadan aja malas ngaji, lebih mentingkan tidur, yakin saya di luar Ramadan lebih malas lagi, lebih nggak pernah nongol lagi ya Bu. Jadi kita lihat ada nggak perubahan rohani kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan badan kita aja makin langsing makin langsing awakmu puasa, padahal bukan itu targetnya Bu. Ada nggak perubahan dalam jiwa raga kita, jiwa kita, hati kita, ada nggak perubahan? Atau biasa-biasa aja, nggak ngefek belas ya Bu. Puasa nggak puasa sama saja, padahal Allah udah panggil ini. Allah nggak panggil orang yang nggak beriman, nggak dipanggil sama Allah. Yang Allah panggil adalah hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillah kita yang saat ini sedang berpuasa, termasuk kita adalah orang-orang yang beriman. Jangan pernah sia-siakan waktu, hanya 30 hari. Sekarang malam yang keberapa ini, hari keberapa? 18 sudah lewat separuh ya. Makin dekat satu Syawal Bu, makin giat ibadahnya Bu, giat Bu. Tidak hanya ibadah ritual kepada Allah, sholat, baca Al-Quran, tapi juga sosial. Sosial itu apa Bu? Sedekah yang akeh ya Bu. Jangan tunggu kaya dulu untuk sedekah, tapi sedekahlah maka kamu akan kaya ya Bu. Allah akan ganti. Aduh Bu, kalau saya cerita masa lalu saya ya Bu ya, tentang sedekah nggak sampai kapan, sampai buka nanti Bu. Saking banyaknya saya merasa keajaiban sedekah yang kita nggak pernah duga-duga. Ketika kita dizolimi orang, kita balas dengan sedekah, diganti dengan segala cara, diganti dengan prestasi anak kita lebih meningkat, diganti dengan kesetiaan suami, diganti dengan rumah tangga yang bahagia, diganti dengan tubuh yang sehat, bahkan juga diganti dengan materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Allah nggak mungkin ingkar janji. Allah pasti akan membalas setiap apa yang kita keluarkan berlipat-lipat, bahkan gak terhitung, khusus di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu kalau nggak salah saya disebutkan, kalau kita sedekah 10 kali mengeluarkan kuncup sampai 100 sampai 700 kali, itu di hari biasa Bu. Di hari Ramadan, pahala kebaikan yang kita lakukan Allah nggak sebut Bu, karena apa? Itu dirahasiakan oleh Allah, saking tingginya ibadah di bulan Ramadan. Bu, kita bersyukur ya Bu, masih hidup ya Bu. Bersyukur nggak Bu? Ada kan jamaah kita yang sudah meninggal ya, yang dulu rajin ngaji sama kita ya Bu ya, terus wafat, nggak bisa ikutin Ramadan lagi Bu. Sudah selesai ya Bu. Makanya Bu, jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini, bulannya Al-Quran, turunnya Al-Quran ya Bu.
perdekat diri kita tadabbur Al-Quran. Saya tidak apa ya, menganjurkan untuk cepat-cepat baca, Bu. Cepat-cepat khatam, enggak. Ibu cepat-cepat khatam tapi ibu nggak tahu maknanya, sama aja bohong. Ya Bu, ibu baca satu ayat, ibu resapin maknanya, ibu baca artinya, ibu renungi, itu namanya tadabbur Al-Quran. Merenungi. Ibu pahami apa yang Allah inginkan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu tulis status udah khatam satu kali. Cepat-cepatan, tapi ibu nggak paham yang ibu baca. Bagaimana mungkin pesan itu nyampe? Al-Quran itu kan surat cintanya Allah buat kita ya Bu. Bagaimana mau nyampe Bu kalau kita nggak paham apa yang kita baca? Jadi di bulan suci Ramadan ini sedikit ibu pahami, lalu ibu praktekkan, itu yang dinamakan tadabbur Al-Quran. Ketika ibu membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ibu renungi, ya Allah, ternyata Allah menyuruh aku benar-benar menyembah Dia dulu, baru aku minta pertolongan. Ternyata hanya kepada Allah pertolongan itu ada. Kan ibu renungi kan? Ibu baca, ibu renungi, ibu pikirkan dalam kehidupan ibu yang lagi banyak diuji oleh Allah ini loh. Aku mesti kemana? Ya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada di surah Al-Fatihah. Tapi kalau ibu hanya baca ngejar target tamat, nggak akan nemu Bu, nggak akan nemu. Ya Bu, saya bukan termasuk orang yang jor-joran halaman satu orang, enggak. Saya mungkin dalam satu hari itu hanya beberapa ayat aja, tapi saya renungin makna-maknanya Bu, agar saya bisa sampaikan ke ibu-ibu semua gitu. Dan ibu juga harus seperti itu untuk diri kita paling tidak, karena dengan kita memahami Bu, Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh, menjadi obat. Obat apa? Obat sakit hati ya, obat marah, obat dendam, obat benci, obat sombong. Semua itu bisa sembuh dengan kita memahami Al-Quran. Ya, Masya Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Ya, surat berapa? Al-Baqarah. Ya, Allah berkata, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja baginya. Kamu kasih tahu atau tidak kamu kasih tahu, mereka tetap kafir. Semua ada di dalam Al-Quran kalau kita memahami. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raib hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Semua ada kalau ibu baca sak maknanya. Tapi kalau ibu hanya bismillah, apa yang ibu dapat? Nggak masuk ke hati, nggak masuk Bu ke hati Bu, ya Bu. Jadi walaupun sedikit yang ibu baca tapi masuk ke hati, lalu apa ibu amalkan, ada perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih sabar, lihat orang kelakuannya kayak apa bermacam-macam, kita lebih sabar karena kita tahu yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita. Termasuk anak kita sendiri Bu. Banyak Bu ulama-ulama besar anaknya yang kita tahu seperti apa. Banyak. Karena apa? Yang memberi hidayah itu apa ibu kira orang tuanya nggak nasehatin? Pastilah orang tuanya nasehatin. Tapi kan yang memberi hidayah itu Allah. Jaga juga nih lisan kita ngomong gini. Bisanya ceramah aja, keluarganya aja nggak becus. Jangan ngomong seperti itu Bu, karena saya yakin para ulama, orang-orang yang tahu ilmu itu sudah mendidik anaknya, tapi tetap hidayah di tangan Allah. Anak para nabi aja ada yang melencengkan Bu, istri para nabi ada yang melencengkan Bu. Semua ada contohnya Bu, semua ada contohnya. Artinya apa? Tetap bersabar dalam kebaikan. Kebaikan, sabar, sampaikan.
Makanya saya selalu bilang begini, jadilah ibu yang cerewet. Jangan jadi ibu yang pendiam. Anaknya mau ngapain sebodoh lah, sekaret mulai mau ngapain, terserah. Diem aja ibunya, diem sambil ngeliat si Sofi. Oh model baru ya. Tapi nggak peduli sama anaknya, nggak mau ngomong, capek ngomong, terlalu pendiam. Hati-hati Bu. Justru kalau saya melihat ibu yang cerewet itu adalah ibu yang sabar. Kenapa sabar? Sabar menunjukkan anaknya. Tiap hari sholat digoyah anaknya semua. Atau di grup keluarga, udah bangun sahur kok cerewet ya. Orang cerewet gimana sih, merepet terus. Kalau saya suka perempuan ibu-ibu seperti itu. Daripada ibu yang penuh dengan kediaman, membisu, tidak banyak bicara, menyerahkan kepada anak-anaknya. Tidak seperti itu Bu. Dakwah harus disampaikan. Ya Bu, gak ada kata menyerah Bu. Yang namanya anak Bu, satu kita bilang 10 dia jawab. Ya Bu ya. Lah itulah kelakuan anak sekarang, lebih pintar pada kita Bu ya. Karena dia bisa belajar Google, dia bisa buka, lebih pintar dia pada kita. Kita pun jangan mau kalah Bu. Kita juga harus lebih pintar daripada dia. Ya Bu, harus seperti itu. Harus seperti itu. Saya ingat ketika, mungkin saya pernah cerita ya, anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Masih SD anak saya yang laki-laki itu. Pulang-pulang sekolah dia puasa ini. Lupa kali dia puasa ya, dia langsung minum, habis itu dia makan kue. Kue itu pedas memang. Kue apa yang pedas itu yang di dalamnya ada sambal itu. Potong-potong itu loh. Kayak kue nugget, kayak kue apa Bu? Pastel gitu loh. Di dalamnya ada cabai-cabai itu ya. Saya lihat, begitu dia makan saya ingetin, abang kan puasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah Ma, tunggu po, abang minum dulu baru dikasih tahu. Dia bilang, ini abang kepedesan, abang nggak bisa minum, coba mama tahan diri dulu, tunggu abang minum baru mama kasih tahu. Malah saya Bu yang disalahin ya Bu. Ternyata benar juga apa yang dikatain anak saya itu. Kalau kamu melihat orang, tunggu dulu, tahan dulu sampai dia tarik nafas dulu baru sampaikan. Ya enggak? Ini anak saya kepedasan, dia nggak bisa minum lagi karena sudah saya ingatkan. Ya Bu, saya bisa belajar dari anak-anak saya Bu. Oh ya Allah Bang, maaf, kumur nak, kumur. dia sempat kesal, kenapa nggak tunggu abang minum dulu baru ingetin. Ya itulah Bu ya, anak-anak itu ya Bu ya, bisa sekarang ngejawab ya Bu ya, tapi jangan pernah ibu itu pundungan apa, pundung itu apa ya, ngambek ya, sama anak ngambek, gak ada cerita sama anak ngambek. Sejengkel-jengkel hati kita nih Bu ya, tetap aja kita doakan anak kita yang terbaik ya Bu. Saya yakin ibu-ibu di sini soleha semua, nggak ada bertempur sama anak apalagi sama mertua ya Bu. Bu, nih Bu ya, nih saya punya anak laki satu-satunya Bu. Saya sama anak saya yang pertama, saya sayang benar sama menantu saya Bu. Ya Bu, saya bilang ke anak saya gini, kamu sama mama boleh kamu tuh menjawab sama mama nggak apa-apa, tapi jangan sama mertuamu. Ya, kamu harus hormati mertuamu melebihi dari mama. Kenapa mah? Iya, karena dia udah capek besarin lakimu. Lakimu disekolahin, kuliah di ITB, disekolahkan di Inggris, kurang apa orang tuanya habis-habisan di sekolah anaknya. Sekarang mama tanya gajinya ke siapa? Ya ke aku lah, aku istrinya. Makanya kamu bersyukur sama mertuamu. Coba lakimu itu nggak disekolahin, nggak jadi apa? Ya aku yang nggak mau kalau dia nggak sekolah. Anak-anak sekarang seperti itu Bu. Jadi saya selalu ajarkan begitu Bu. Dan sekarang dipraktekkan sama anak saya. Dia sangat sayang sama mertuanya. Itu ajaran saya nggak cemburu Bu. Saya nggak cemburu. Saya bersyukur. Saya bersyukur karena saya tahu menantu kalau sayang sama mertuanya, yakin suaminya makin cinta sama istrinya. Suami mana yang mau kalau ibunya disakiti Bu? Suami yang mana yang mau? Bahkan nyawanya pun diserahkan buat ibunya. Itu laki-laki yang baik.
Kalau kita sebagai istri sayang sama mertua, insya Allah suami nggak akan ninggalin kita, Bu. Nggak akan nemu istri seperti itu. Ya, Bu. Jadi harus sayang. Nih, saya kembali bilang, saya punya anak laki satu-satu. Sekarang mulai mendekati cari calon dia. Saya bilang, Mama nggak minta banyak-banyak, nak. Mama kepengen punya istri kamu soleha dan sayang sama Mama. Itu aja. Karena Mama nggak mau berkonflik sama menantu. Karena konflik sama menantu ini udah kisah zaman dahulu sampai sekarang. Mertuaku sainganku. Banyak sinetron tuh mertua kejam. Kalau nggak mertuanya yang kejam, mantunya yang kurang ajar. Ya, Bu. Ya, dan itu akan mengurangi rezeki, Bu, keberkahan di dalam rumah tangga. Saya bilang gitu ke anaknya. Karena Mama kalau punya menantu, nak, menantu perempuan satu-satunya, karena anak saya laki-laki cuma satu, Bu. Saya akan sayang, Mama akan sayang menantu Mama melebihi sayang Mama sama kamu. Loh, kok gitu? Iyalah, karena dia sudah bersedia merawat anak Mama, memberi makan, mengurus makannya, dan mau menyiapkan rahimnya untuk cucu Mama. Bagaimana Mama gak sayang? Karena cucu Mama lahir dari rahim istrimu. Mama akan sayang sama menantu Mama. Tapi tolong menantu Mama juga harus sayang sama Mama. Itu yang saya jelaskan ke anak saya. Cari istri yang memang hatinya itu bersih, mencintai mertuanya sama dengan mencintai ibu. Ya, Bu. Berkah, Bu, insya Allah rumah tangga, Bu. Ibu-ibu yang masih punya mertua, Bu, jangan dibedakan. Kalau ibu belikan kerudung buat orang tua ibu, belikan juga mertua kerudung dengan harga yang sama. Ya, Bu, jangan dibeda-bedakan, dosa, Bu, dosa. Dosa kita, hati kita tuh jelek berarti. Ingat, Bu, suami yang ibu bawa tidur itu anak sopo. Hah? Disusui sama ibunya, dibesarkan, ibunya ngutang sana sini. Ya kayak kita punya anak laki gimana? Kan sayang setengah mati kita sama anak laki kita, ya kan? Habis-habisan kita ngutang buat sekolahnya, cari uang supaya dia jadi sarjana. Begitu dia nikah, lalu istrinya menguasai. Durjana istri seperti itu. Ya, Bu. Ya, itu yang sering jarang disampaikan kepada orang-orang. Orang-orang tuh taunya hormati ibumu, ibumu, ibumu. Ibu di sini juga ibu mertua loh, Bu. Bukan ibu kandung toh. Ya, Bu. Ingat ibu mertua tuh besar jasanya, Bu. Walau kadang-kadang ibu mertua itu kadang-kadang ada jenggelinnya juga, ya kan? Masih menguasai anaknya, dikiranya anaknya tuh masih sendiri, padahal anaknya udah punya bini. Itu tandanya kena sayang, ya, Bu, ya. Sayang sama anak laki-laki. Jadi kita harus memahami, sayang sama mertua. Insya Allah rumah tangga kita berkah, ya, Bu. Ya, Bu. Banyak saya baca-baca, ya, Bu, ya, pengalaman orang-orang itu. Pejabat, orang kaya-kaya lah, pengusaha-pengusaha. Nggak mungkin dia pernah selingkuh atau gimana, Bu, tapi dia nggak mau meninggalkan istrinya. Ketika ditanya kenapa, oh no, kan selingkuhanmu lebih cantik. Dia bukan bilang kasihan anak-anak, enggak. Tapi karena apa? Karena istrinya itu menghormati ibu. Karena ibuku sayang banget sama bojoku. Makanya aku gak akan pernah ninggalin bojo. Nah, kalau ini rumah tangga kita bahagia, sayangi mertua, jangan jadikan mertua itu saingan, Bu. Ada, Bu, menantu kalau mertua datang langsung gelisah tuh ada, Bu. Gak tenang batinnya mertua datang. Kadang-kadang mertua pengen nyendokin nasi ke piring suaminya, cemberut. Ya, itu kan tugasku sebagai istri. Tidak apa-apa, sekali-sekali, ya, Bu, ya. Sekali-sekali namanya orang tua pengen melayani anaknya. Jadi insya Allah, Bu, di bulan suci Ramadan ini kita latih hati kita, Bu. Hati kita untuk tidak iri, dengki. Karena penyakit-penyakit hati ini berbahaya, Bu. Berbahaya. Kalau kita enggak benar-benar harus memperjuangkan untuk membersihkan karat-karat di hati kita ini, Bu. Karena iblis itu bersarangnya di hati kita, ya, Bu. Ada aja cara iblis untuk supaya kita ini gelisah, supaya ada kebencian. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa? Kena hati itu, Bu. Kena hati penuh kebencian, hati yang gak sabar, hati yang marah, hati yang dendam, akhirnya terjadilah perceraian.
Gak ada ceritanya orang baik-baik itu cerai, itu gak ada. Orang cerai itu pasti banyak drama dulu baru cerai. Makanya harus jaga hati kita, tata hati kita. Ya Bu ya, di bulan suci Ramadan ini ketika kita lapar, kita bisa menahan marah gak sih? Kadang-kadang lapar itu buat orang cepat emosi ya Bu ya. Ya Bu, dilatih selama sebulan ini. Dilatih selama sebulan ini. Di saat bulan suci Ramadan ini kita latih. Bukan hanya badan kita yang menciut lebih langsing karena kita makannya kurang. Tapi yang penting rohani kita ini loh Bu. Jiwa kita ini Bu. Di akhir-akhir Ramadan ini ketaatan kita harus semakin taat kepada Allah. Harus semakin taat Ibu. Harus semakin taat. Istighfar yang banyak. Agar kita kalau Allah memanggil kita itu dengan apa ya, di surat Al-Fajr ayat 27 itu, ya ayuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang dipanggil apa? Jiwa. Jiwa itu rohani Bu. Dipanggil dengan lembut sama Allah. Ya Allah Karim, saya kalau baca surah Al-Fajr yang terakhir, 3 ayat terakhir itu nangis saya Bu. Bisa nggak sih Allah manggil saya dalam panggilan yang indah? Ya ayyuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kata Allah dengan ridho dan aku meridhoi. Begitu indahnya. Kalau kita ingin seperti itu, bersihkan hati kita. Kita pergi dengan hati yang tenang. Bu, upayakan sebelum tidur tidak ada pikiran-pikiran benci sama orang Bu. Ya Bu, tidak ada benci sama orang. Yang ada adalah kasih sayang, kasih sayang. Sejengkel apapun ibu memaafkan. Itu gunanya kita berpuasa. Kesalahan teman, tetangga, maafkan. Karena dengan memaafkan ibu bisa tidurnya. Orang Bu, kalau hatinya kesal terus marah, terus percaya Bu, tidurnya nggak tenang Bu. Mimpi dikejar-kejar anjing lah, mimpi dikejar genderuwo lah. Kenapa nggak tenang jiwanya? Jiwanya nggak tenang itu iblis itu bersarang Bu. Makanya orang yang jiwanya nggak tenang tuh gampang marah, gampang ngambek, gampang uring-uringan, gampang panikan. Kenapa? Gak tenang. Ya Bu. Bagaimana supaya jiwa kita tetap tenang, damai, tentram? Tentu saja kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita dapat musibah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, tinggal sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu Bu, innalillahi itu bukan hanya untuk orang meninggal aja Bu. Kita nih salah kaprah. Tetangga kita sakit loh, innalillahi, astagfirullah, masih hidup belum mati. Padahal innalillahi itu bukan ngomong soal mati. Kalau kamu dapat musibah itu bukan mati tok Bu. Ibu jatuh, musibah, ibu kehilangan uang, ibu ditipu, semua musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tunggu orang mati dulu ngomong itu. Kita salah kaprah. Kalau bilang, belum mati masih hidup. Kalau kita bilang innalillah, kan ada yang teman yang sakit, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum, masih hidup. Salah. Kapan saja bisa ibu baca itu. Misalnya ibu kehilangan uang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya hati ibu lapang. Semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena kita nggak tahu maknanya, makanya nggak berbekas ke jiwa kita mengucapkannya Bu. Kalau ibu tahu makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, bahwa dari Allah kembali kepada Allah, ketika kita dapat musibah, kehilangan, kekecewaan, sakit hati, marah, kita ingat semuanya itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Terus kita mau ngapain marah-marah nggak jelas? Dah, coba. Darah tinggi naik, hipertensi, diabetes naik, insulin, stres. Allah. Capek kita, capek bener, capek batin kita kalau kita nggak tahu ilmunya Bu.
Tapi ketika kita tahu ilmunya, kita ya berpasrah diri kepada Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, ya Bu. Ingat Bu, pasrah itu bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Ya Bu, ya Bu, pasrah itu kita sudah ikhtiar. Ada kisah di zaman Rasulullah, sahabat yang mengikat ontanya, lalu sahabat yang lain bertanya, kenapa diikat? Kan pasrah saja sama Allah, kan ada Allah yang jaga. Ya, lalu dijawab, apa Khalifah Umar, saya kurang ingat, tapi intinya begini. Lalu dijawab, Allah menyuruh kita ikhtiar. Mengikat onta itu bagian dari ikhtiar. Jangan dilepaskan aja, lalu dia pergi, kemudian kita salahkan Allah. Itu konsep takdir yang salah. Ikhtiar dulu. Ya Bu, punya anak kita, pentingkan pendidikan Bu. Saya berapa kali saya bilang, saya setuju dengan Pak Anies Baswedan ya, pentingkan pendidikan. Pendidikan buat anak, biar kata kita makan tahu dan tempe Bu, anak kita kudu sekolah. Itu bentuk ikhtiar kita Bu, supaya ada perubahan nanti ke generasi anak kita. Ikhtiar. Jangan nanti anak kita pengangguran, nggak bisa kerja, lalu kita menyalahkan takdir. Padahal waktu kecilnya kita nggak peduli dengan pendidikan anak. Yang salah siapa? Orang tuanya. Jangan salahkan Allah. Sampai sakit opo, lorore aku, napo diare. Tadi aku itu ini makan cabai banyak, lalu aku muncul ke belakang. Ya sudah takdirnya, salah. Jangan salahkan Allah karena perbuatan kita. Kita yang nggak jaga kesehatan, cabai banyak-banyak dimakanin, bagaimana perut nggak panas, ya Bu. Lalu sakit nyalahin enak men, ya Bu. Jangan seperti itu. Umat Islam nggak boleh seperti itu. Akhirnya apa? Bermalas-malasan. Takdir rezeki kan nggak tertukar. Kalau rezeki kita kan akan datang. Itu keyakinan kita secara iman ya. Tapi secara ikhtiar kita kudu ikhtiar. Nggak keluar rumah, duduk aja di rumah nunggu rezeki turun dari langit. Kagak ada ceritanya ya Bu. Lalu nanti hidupnya nyalahin Allah. Bergerak keluar, ada perempuan, nah apa, cari jodoh, tunggu aja jodoh itu juga datang sendiri. Emang lu pikir jodoh itu lari-lari ngejar kamu? Kita kudu ikhtiar. Ibunya nyariin melalui teman-teman, itu kan ikhtiar ya Bu. Ikhtiar Bu, kita disuruh ikhtiar Bu. Ya Bu. Ketika Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah karena memakan buah larangan itu, diturunkan oleh Allah, semua pakaiannya itu dilepaskan, pakaian surganya, sehingga telanjang dua-duanya di muka bumi. Lalu Nabi Adam mengambil daun-daun yang besar-besar untuk menutupi kemaluan. Itu ikhtiar enggak? Ikhtiar. Para nabi ikhtiar Bu, Rasulullah ikhtiar Bu, menegakkan Islam kayak apa? Dihina, dicaci, difitnah Rasulullah itu, tapi selalu ikhtiar. Padahal kan mudah bagi Allah, ya enggak? Allah kasih hidayah aja semuanya. Rasulullah mah tunggu aja di rumah. Enggak, itu menunjukkan apa? Kita hidup ini kudu ikhtiar. Kalau kita yakin rezeki nggak tertukar itu keyakinan kita secara iman. Tapi secara apa namanya? Itu secara batin, secara fisik kita kudu ikhtiar. Ya nggak Bu? Jaga kesehatan. Kata dokter, ibu nggak boleh makan gula yang banyak. Ya Bu, karena ibu kena diabetes. Tapi ibu senangnya makan kolak. Senangnya makan cendol, makan es campur yang isinya gula tok. Begitu dibawa ke lab gulanya naik, jawabnya gini, takdir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang makan mulutnya sendiri, Allah yang disalahin. Ya Bu, itu salah pemikiran seperti itu. Ibu kudu ikhtiar dulu, jaga makan, pantangan dari dokter diturutin. Kalau sakit juga baru ibu ngomong, qadarullah, tawakal kepada Allah. Aku hanya ikhtiar, tapi Allah berkata lain, aku ikhlas.
Jangan belum apa-apa udah bilang pasrah, tawakal kepada Allah, dia mah duduk-duduk aja. Nggak bisa seperti itu, Bu. Ikhtiar, Bu. Orang-orang non muslim, orang-orang kafir ikhtiarnya kayak apa, Bu? Bisnis sama Cina, Cina itu luar biasa, Bu. Ikhtiarnya dapat kekayaan mereka, dapat kenikmatan apa? Karena ikhtiar mereka. Masa umat Islam bermalas-malasan? Padahal Allah ciptakan bumi ini untuk kita, orang-orang yang beriman. Umat Islam itu kudu jadi orang-orang yang bisa menjadi khalifah terbaik di muka. Ya, Bu, yakin, Bu, di situ? Nah, di bulan suci Ramadan ini, hari-hari terakhir menjelang 10 hari terakhir, makin semangat kita beramal soleh, sedekah, berbagi takjil, ngaji, ketemu sahabat-sahabat, diskusi apa semua, beramal soleh sebanyak-banyaknya mumpung di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, karena kita nggak ada yang jamin, Bu, Ramadan depan ketemulah. Ada yang jamin? Tunjuk tangan, yakin hidup tahun depan, tunjuk tangan. Saya mau lihat. Hah? Gak ada. Gak ada. Barangkali ini Ramadan terakhir kita. Saya selalu begitu, Bu, setiap masuk bulan Ramadan. Barangkali ini Ramadan terakhir. Untuk menyemangatkan diri saya harus do the best, harus melakukan yang terbaik di Ramadan ini. Setiap Ramadan Ibu bertanya ke hati Ibu, apakah ini yang terakhir? Ya, Bu? Belum telat ini, masih ada berapa hari lagi, 10 hari lagi. Hanya dengan itu Ibu akan semakin semangat. Semakin semangat untuk berbuat kebaikan, beramal soleh. Ingat, tidak hanya sholat ya, Bu, beramal soleh. Sholat pasti diperkencang lagi, sholat malamnya, ya sholat sunnah rawatibnya, diperbanyak semuanya, semua sholat dilakukan duhanya. Tapi ingat, amal soleh kepada sesama juga akan terus mengalir pahalanya. Bu, saya kasih tahu, pahala yang terus mengalir itu bukan pahala sholat, Bu, Ibu udah wafat, sholat Ibu selesai. Tapi Ibu pernah memberi makan orang, lalu orang itu menjadi orang yang taat. Dengan makan yang Ibu kasihkan itu, dia berdoa kepada Allah, dia bisa mencari kehidupan dengan rezeki yang Ibu kasih. Itu akan terus mengalir pahalanya walaupun Ibu sudah tiada. Ya, Bu, itu kita harus cerdas menyikapi hidup ini. Karena hidup ini itu enggak 2 kali, Bu. Kita cuma dikasih kesempatan sekali. Ya, Islam itu tidak mengenal reinkarnasi. Kalau agama lain ada, nanti kalau dia meninggal nanti dia akan lahir lagi menjadi bayi yang baru lagi. Islam nggak seperti itu. Jatah hidup kita cuma sekali, ya. Kalau sekali ini kita sia-siakan, wassalam. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang tanya sama diri kita, umur kita berapa nih? Umur saya berapa nih? Umur saya 53 sekarang, Bu. Udah tua banget saya nih. 53 tahun. Apa aja sih yang sudah saya lakukan 53 tahun itu? Ngapain aja? Ya, Bu. Apa yang kita lakukan 53 tahun? Ibu yang usianya 40 tahun, udah apa aja? Udah ngapain aja, Bu? Udah ngapain aja? Apa kebaikan yang sudah kita lakukan? Kita muhasabah diri, Bu. Kita merenung, ya Allah, irhamna ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Jika usia saya ini banyak sia-sianya ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Istighfar yang banyak. Ya, Bu, ingat di akhir-akhir Ramadan Ibu memaafkan kepada semua. Ya, Bu, karena semuanya itu sudah ada takdirnya masing-masing. Kita hanya menjalani dengan ikhtiar yang terbaik. Mulai tata hati kita, mulai jauhkan kita dari sifat rakus, kikir. Ya, Bu, ada 2 macam ini bahaya loh, Bu. Rakus, pengennya tuh kalau dapat bagian yang banyak, pengennya dia banyak terus dapat, ya, Bu, ya. Tapi saat berbagi paling sedikit memberi. Ini sifat setan yang 2 ini. Beneran. Paling sebel ya, Bu, kita punya teman seperti itu ya, Bu, ya. Ya, Bu, kalau mau bagian mau yang banyak,
Giliran minta sumbangan paling meditnya minta ampun. Ya Robbana, mudah-mudahan kita dijauhkan sifat seperti itu ya Bu. Ya Bu, ya Bu, kita harus bisa menjadikan diri kita, hati kita itu hati yang benar-benar apa ya, memberi yang kita bisa lakukan, berikan yang terbaik. Kalau nggak bisa, kita bukan jadi orang yang maruk ya Bu ya, yang rakus ya Bu. Dan Ramadan ini, di Ramadan ini kita latih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan apa? Dengan kasih sayang ya Bu. Di saat kita susah, kita nggak bisa memberi, kita doakan teman-teman kita. Bu, doa yang paling dicintai oleh Allah itu Bu, ketika ibu mendoakan teman ibu nggak tahu. Ya Bu, ibu mendoakan orang-orang tapi orang itu nggak tahu. Jangan kaget Bu, nanti doa itu akan berbalik kepada ibu. Makanya doain orang lain yang baik-baik. Jangan suka nyumpahin orang lain. Ada teman ibu yang nggak mau bayar utang, ibu doain gini, semoga kamu kena penyakit kanker. Ada loh orang seperti itu, saking marahnya, semoga hidupmu gak berkah. Hati-hati, bisa jadi doa itu berbalik kepada diri kita sendiri. Harusnya kalau orang utang gak bisa bayar, ibu gak boleh doain jelek. Ibu doakan dia semoga banyak rezekinya. Kalau banyak rezekinya, dia bisa nyaur utang ke ibu. Malah ibu doain jelek, kalau dia meninggal ibu gak dapat apa-apa. Ya Bu, nah itu. Jadi kita harus cerdas menyikapi hidup ini. Kalau kita ingin hidup kita itu penuh keberkahan. Paham ibu-ibu semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Saya biasanya minum, Bu. Nyari minum saya barusan. Minumnya kok nggak ada. Iya, ya monggo. Nggak usah aja juga nggak apa-apa. Sama aja. Panggil bunda boleh. Gimana ibu? Bagaimana caranya kalau itu tidak ada? Tapi tersulit ada baiknya betul semua. Ya. Ibu nggak punya yang terjemah, nggak punya. Karena ada di handphone bisa dibuka itu kan, bisa aplikasi yang terjemahannya. Bagaimana kalau oh iya Bu, kan saya udah bilang baca Al-Quran itu tajwidnya betul itu ya bagus, memang harus seperti itu, tapi akan mempunyai nilai tambah kalau ibu paham maknanya ya Bu ya. Jadi tetap harus bisa memahami maknanya walaupun seayat dua ayat gitu. Kan sekarang udah banyak tuh di aplikasi handphonenya ada loh terjemahan. Terus sekarang gak ada ceritanya sekarang bilang gini, gak ada Bu, saya nggak tahu. Sekarang gampang, ibu punya handphone pasti bisa buka aplikasi Al-Quran. Tinggal minta ke anaknya, tolong dong buka aplikasi yang terjemahan. Gampang itu loh. Ya Bu ya. Jadi memang kita harus terus belajar tajwidnya. Saya juga masih belajar di masalah tajwid, masalah apa ya Bu ya. Tapi itu kan berproses Bu. Ya Bu ya. Di saat kita belajar tajwid, kita juga memahami maknanya sambil kita praktekkan. Enak Bu kalau kita paham maknanya. Makanya di Mekah itu Bu, apa kayak Syekh As-Sudais itu sering nangis ibu, sering nangis subuh-bukan ya karena dia paham artinya, ngerti dianya artinya, maksud Allah ngerti. Ketika Allah menceritakan azab api neraka dia nangis gitu ya. Itulah kalau kita paham artinya. Karena kita orang Indonesia, ilmu kita nggak nyampe, kita minta bantu dengan terjemahan itu tadi. Tengah malam ibu baca Al-Quran satu ayat, misalnya apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ternyata benar ya Engkau Maha Kasih dan Sayang. Kenapa sih aku ini pemarah sementara Kau tuh Maha Kasih dan Sayang? Satu itu Bismillah aja loh kita bisa menghajar diri kita. Kita bisa koreksi diri kita. Allah aja yang Maha Kuasa aja Maha Kasih dan Sayang. Masa kita kehilangan kasih dan sayang terhadap sesama, terhadap anak kita, masih ada marah, benci, padahal kasih sayang itu milik Allah dan Allah berikan kepada hamba-hamba. Ya Bu, enak nggak kalau kita paham satu ayat Bu? Coba ibu praktekkan.
Ya, ibu praktekkan sekarang. Ibu baca satu ayat, ibu pahami maknanya. Pasti akan lebih tersentuh daripada kita tidak memahami maknanya. Tetap baca Al-Quran itu satu huruf saja bu, pahalanya besar. Kita baca alif, lam, mim, itu tuh hitungannya satu huruf itu pahalanya berlimpah. Ya bu. Dan apalagi kalau kita pahami dan praktekkan. Jadi surat cinta dari Allah itu, Al-Quran itu kan disebutnya kan Al-Furqan. Tahu ibu Al-Furqan? Artinya pembeda. Pembeda yang mana yang baik, mana yang buruk. Aturan-aturan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita tahu aturan-aturan kalau kita nggak tahu maknanya? Iya kan bu? Ya bu, ini teman ibu ada di Inggris, kirim surat pakai bahasa Inggris. Ibu cuma tahunya yes dan no doang. Ngerti nggak ibu? Yang ibu baca maksud teman ibu tuh ngerti nggak? Padahal teman ibu mau ngomong gini, nanti aku dijemput yo, aku pulang ke Indonesia. Karena ibu nggak paham maknanya, kagak ibu jemput. Jadi pahami maknanya. Ya bu, saya kagum kemarin di acara pentas seni 390 anak yatim di Hotel Haston kami adakan kemarin. Itu ada penghafal Al-Quran anak umur 9 tahun, hafiz 5 juz, dia baca surat Ad-Dukhan dari ayat 1 sampai 30, habis bu, tajwidnya bagus ya bu ya, tapi dia nggak tahu maknanya bu, dia nggak tahu yang dia baca itu makna, karena masih kecil masih bisa belajar. Jadi pahami maknanya bu, kalau kita pahami maknanya insya Allah banyak orang-orang non Islam bu masuk Islam gara-gara apa? Karena paham dengan makna-maknanya. Allah itu maha kasih dan sayang. Jadi kalau ada umat Islam tidak ada rasa kasih dan sayang, berarti ada masalah di dalam jiwanya ya bu. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan jiwa yang tenang ya bu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah ya Rabbi. Ya Allah, kematian yang indah bu. Kalau sekarang kita menganggap kematian itu sesuatu yang tidak nyata ya bu ya, sesuatu yang nggak pasti. Nanti ketika kita mati, semua kita pasti ngerasakan melewati sakaratul maut. Nanti ketika kita berpindah alam dunia, tinggal kenangan. Yang menjadi kenyataan adalah di alam barzakh. Berapa lama ibu tinggal di situ? Di alam barzakh? Sampai kiamat. Gak tahu entah berliaran tahun, gak tahu. Sementara umur kita paling mendekati Rasulullah 63, 70. Jadi lebih mana kita? Lebih lama di mana kita? Ya alam barzakh. Makanya kita harus bisa menyikapi hidup ini bu, biar kita matinya selamat bu. Ya Allah bu, di alam kubur itu kalau kita udah selamat bu, insya Allah hari kiamat pun nanti kita selamat bu. Tapi kalau di alam kubur kita sudah di DP sama Allah oleh siksa kubur, jangan, bisa dipastikan nanti di akhirat kita bisa celaka. Karena di alam barzakh itu sudah ada DP-nya. Orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah di alam barzakhnya diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan tempat yang seluas-luasnya. Tapi orang yang ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, jangan, menurut hadis disebutkan ya bu ya, tulangnya itu nanti diimpit sama bumi, disatukan sampai geretak tulang. Nauzubillah. Kita kalau ziarah ke kuburan, kita lihat kuburan itu sama aja ya bu ya, tenang ya, karena kita nggak dikasih ilmunya sama Allah, nggak dikasih kuping kita supaya denger ya bu. Hewan-hewan denger bu ya bu, kita nggak. Karena apa? Kuping kita terbatas. Kalau dengar saya yakin ibu nggak bisa tidur ya, kita nggak bisa apa-apa kalau kita tahu azab kubur itu kayak apa ya bu. Makanya selagi kita lagi masih hidup ini, jangan sia-siakan waktu. Target kita dijemput dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Baik, jiwa yang tenang. Ya Allah bu, kematian jiwa yang tenang itu benar-benar Allah mencabut, malaikat mencabutnya itu pelan-pelan. Mudah-mudahan seperti itu kita bu.
Karena kita pasti Bu, pasti Mak. Ya Allah. Makanya di bulan suci Ramadan ini tanyakan ke diri kita, apakah ini Ramadan terakhirku, wahai diri? Kalau ini Ramadan terakhirku, aku harus lakukan yang terbaik. Aku nggak boleh malas-malasan. Haus dahaga itu harus aku nikmati. Tubuhku harus berjuang, hatiku harus bersih, karena aku takut tahun depan aku tiada lagi. Dan aku nggak ada di bulan suci Ramadan. Aku nggak mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu 83 tahun umur kita. Ya Bu, kalau umur kita nggak sampai 83 tahun, tapi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti apa? Pahala itu sudah melebihi 1000. Ya Bu, jadi berjaga-jaga kita, berjaga-jaga kita, makin dekat, makin mesra sama Allah, makin mendekati Allah, makin kita lupakan sejenak dunia ini Bu, sejenak kita lupakan dulu, kita fokus kepada Allah di hari-hari terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Ya Bu, ya Bu, ketika Ramadan berakhir, apa Bu indikasinya? Kita itu apa ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa indikasinya? Ketika selesai Ramadan, kita menjadi orang yang lebih baik lagi, takwa kita makin meningkat. Itu indikasinya puasa kita berhasil. Jadi puasa berhasil itu bukan karena kita langsing, dan puasa kita berhasil ketika kita mencapai pada predikat takwa, yang tahu cuman diri kita dan Allah. Kita merasakan hati kita tenang. Kita lebih mencintai keluarga, mencintai teman-teman kita. Kita lebih semangat ibadahnya. Insya Allah kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Kita sampai pada tingkat takwa. Takwa kita makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tapi ketika bulan suci Ramadan berlalu, tidak ada perubahan, malah makin rusak. Itulah seorang yang paling rugi. Sebelum saya tutup, satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, maka rugilah, rugilah, rugilah. 3 kali Allah menyebutkan rugi. Orang yang ketika Ramadan berakhir, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi, rugi. Kalau kita rugi itu kalau nggak dapat diskon 50% ya Bu. Oh, kenapa kemarin nggak ngaji? Ada pembagian apa? Pembagian beras 5 kilo, rugi sampai ya, rugi sampai ya. Ya, kita nggak pernah berpikir bahwa kita ini adalah orang yang rugi di akhir Ramadan. Allah berpaling kepada kita, gak mau melihat kita, apalagi mengampuni kita. Kemana kita harus pergi Bu? Sementara kalau kita mati, kita nemui siapa? Nemui Pak Lurah? Nemui siapa? Nemui Allah. Tapi Allah gak mau menoleh kepada kita. Mau jadi apa kita? Hah? Mau jadi apa? Ya Bu, jadi yuk, masih ada berapa hari? Semangat. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ya saling apa kegiatan, yuk kita ngadain kegiatan, yuk buka bersama tadarus apa lakukan. Insya Allah Bu, di akhir Ramadan Ibu mendapatkan pengampunan. Suara saya sampai hilang. Jadi saya rasa demikian Ibu, habis nih suara ini. Karena kalau puasa kan nggak bisa masuk air nih. Jadi telan air liur aja. Yang penting berkah ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kedatangan saya ke sini nggak sia-sia ya Bu. Apa? Oh iya hadiah. Oh iya lupa, ini ada hadiah. Untuk diingetin. Oh iya Ibu, ini ada hadiah ini gelas cucu saya. Saya dapat 2 ya. Siap-siap majelis cuma kasih 2 doang. Siapa yang beruntung dapat. Mohon doanya cucu saya ya Bu. Jadi anak yang solihah ya, penyujuk hati keluarganya, nenek kakeknya ya. Nih saya kasih, siapa yang bisa aja pertanyaan saya, nggak susah-susah deh pertanyaan saya mah,
gampang-gampang aja yang tadi saya kasih tahu. Nih satu nih dulu nih. Pertanyaannya, acung dulu, saya tunjuk baru jawab. Jangan keluarkan suara sebelum saya jawab. Setuju. Sebutkan di surat berapa kewajiban berpuasa agar mendapatkan takwa. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat? Ayat 83. Ini Bu, sini hadiahnya, benar. Alhamdulillah dapat gelas. Satu lagi nih, ya monggo. Di surat berapa ayat yang mengatakan, surat dan ayatnya ya ayyuhan nafsun mutmainnah. Tadi saya udah sebutkan. Gak ada yang bisa. Tadi saya sebutkan loh. Waduh, kalau penyakit lupa saya nggak punya obatnya, Bu. Surat Al-Fajr. Ayat salah, ayat 27. Saya harus buka Google tadi ya, cari ke Mbah Google. Sarang. Padahal gampang banget. Oke, yang gampang-gampang aja deh. Di surat berapa? Di ayat berapa? Allah mengatakan, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya padamu aku minta pertolongan. Al-Fatihah. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Monggo. Terus ini kalau ini udah pada punya kali, ada yang belum punya ya, belum dapat sekarang ini kok dudung aja. Amin. Wafik barakallah. Nah, sebutkan dalam rukun Islam puasa di rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam, 3 benar. Rukun Islam ada 5 nak, benar ya, 5. Yang terakhir itu naik haji ya. Kenapa naik haji yang terakhir? Karena naik haji kudu pakai duit ya, wajib bagi yang mampu. Kalau puasa kan nggak pakai duit, ya nggak, buka puasanya pakai duit, cari takjil gitu ya. Terus lanjut. Saya mikir apa ya, yang mudah-mudah aja biar nggak terlalu sulit. Yang gampang itu mah kegampangan itu. Oke, sekarang kita sirah Nabi ya. Sebutkan siapa nama yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah. Sini nak, sini Bu. Tolong kasih Ibu ya. Oke. Gampang. Terus siapakah ayah dari istri Nabi Muhammad, Aisyah, juga sahabat Rasulullah? Abu Bakar. Bukan Bilal yang azan. Oke, Abu Bakar. Kemudian siapakah suami dari putri Rasulullah, Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Monggo. Satu lagi. Rasulullah, tunjuk dulu ya, baru ngomong ya. Ini gampang sekali, anak kecil bisa jawab. Rasulullah lahir di tahun apa? Ini ibu duluan. Memang ibu-ibu tuh kreatif. Udah saya bilang tunjuk dulu, baru ngomong, langsung bilang gajah gitu. Udah semuanya udah dapat, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi habis Lebaran ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Lebaran badannya nggak makin lebar ya Bu. Jadi kita puasa ini menahan hawa nafsu kita. Nanti habis puasa juga kita bisa menjaga untuk
menahan hawa nafsu, baik makanan, pikiran, perasaan. Ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kesehatan. Ini ada yang mudik nih, ada yang mudik ya. Ya kalau mudik hati-hati, nggak apa-apa kalau mudik, karena barangkali ketemu orang tua ya Bu. Ingat Bu, saya ingin kasih tahu ya Bu ke ibu ya, sebelum saya tutup nih. Kalau mudik Bu, kebanyakan orang kota itu kalau mudik kampung Bu, kerjanya pamer melulu. Ya, oh tinggal di kota mah Darjo, begitu ke Kediri kemana-kemana itu pamer. Ya, banyak pamernya. Kenapa? Ingin menunjukkan aku ada gitu ya Bu ya. Ya, justru kalau kita mudik itu Bu, jangan minta ditraktir orang. Ibu yang traktir orang. Sahabat-sahabat di kampung ditraktir. Jangan ibu, kan aku tamu, aku ditraktir dong. Oh jangan Bu. Ibu tahu nggak Bu? Pahalanya besar Bu, traktir orang makan itu. Pahalanya besar. Ibu kasih bakso, teman ibu makan bakso yuk, aku yang bayarin. Itu pahalanya besar. Ya Bu, pintar-pintar mencuri pahala ya Bu. Misalnya gini, teman ibu bilang, aku yang bayar, mau aku aja yang bayarin. Karena apa? Kita ingin mendapatkan pahala. Ya Bu, jangan salah ibu, traktir orang itu, makanya jangan suka ditraktir. Senangnya kok ditraktir. Ibu rugi loh Bu, kesempatan pahala yang kasih ke teman ibu. Ya Bu, jadi kalau ada rezeki kita jangan pelit berbagi. Ada rezeki traktir teman, apalagi memberi orang buka puasa Bu, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini saya kelupaan, tadinya mau bawa kurma. Ini udah dapat kurma belum sih? Oh sudah dapat. Oke. Jadi berbagi-bagi gitu ya. Jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan terburuk bagi kita. Harus terbaik. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bahagia bersama keluarga ya, dan tetap semangat dalam fastabiqul khairat. Saya mohon maaf, ini perlu doa atau gimana? Doa ya, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah